Kalau tuan pergi ke Batam jangan lupa membeli ikan. Kalau dengar bunyi salam kayaknya memang belum sarapan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha thumma kunta wa'ad bi sayhatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-khudurul kiram, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda Komplek Danamon, yang semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilapangkan rezekinya, senantiasa dimudahkan setiap urusannya, dan diberikan istiqomah hingga pada akhirnya diharapkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita bersolawat kepada Rasulullah, apalagi berkaitan dengan momentum tahun baru 1447 Hijriah, maka kami mengucapkan selamat tahun baru buat semua umat Islam, wabil khusus jamaah kita di Komplek Danamon, karena di sana ada momentum peringatan hari besar tahun baru Islam, di mana itu momentum yang bersejarah. Maka hendaknya momentum itu ketika umat Islam memperingati sebesar tahun baru Hijriah, maka harus ada ziyadah, harus ada tambahan. Kenapa momentum itu harus diperingati? Karena ada tambahan nilai di sana. Nilai yang pertama mengingatkan kita tentang pentingnya berhijrah, ya, intiqal, ya, minal ma'siyah ila ta'ah. Kita berpindah dari kepada kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Maka momentum itu harus terus dibawa. Spirit hijrah itu harus hari ini, ya, lebih baik dari kemarin, dan kita bertekad kuat masa depan harus lebih baik, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka itu model-model memperingati yang esensinya didapatkan, ya, sehingga tidak terjebak pada hiruk pikuk, terjebak kepada suatu hal yang sifatnya hanya euforia, tapi tidak ada peningkatan kualitas ketaatan. Maka yang diinginkan oleh Islam ketika momentum-momentum apa saja peringatan itu, Maulid, apakah kemudian Isra, apa kemudian nisfu Sya'ban sebelumnya, bahkan nanti momentum-momentum Syiar, maka di dalamnya harus membawa nilai-nilai ketaatan kepada Allah, sehingga akan menjadi ibadah dalam pandangan Allah, ya. Hadirin sekalian jamaah salat subuh yang berbahagia, kita melanjutkan kajian hadis, ya, hadis nomor 36, al-hadisus sadis wa thalasun, di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, karya Imam Nawawi, yang ini kita intisarikan mukhtasarnya dari Jami'il Ulum wal Hikam dari Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, yang itu dijelaskan oleh banyak ulama, ya, banyak ulama yang menjelaskan kitab Al-Arba'in ini, diberikan keterangan-keterangan karena muatannya luar biasa,
barokah ilmunya luar biasa. Hadis-hadis Nabi yang ada 42 ini kemudian disyarah namanya, diberikan ta'liqat, ya, komentar penjelasan dari para ulama. Salah satunya ulama yang turut mengambil peran adalah Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam itu terkenal sekali, ya, meskipun bermadhab Hambali, tapi kalau dalam hadis, ya, semuanya sama, ya, madhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki itu madhab fikih, ya, lebih banyak singgungannya pada ranah fikih, dan itu ranah-ranah furu', ranah-ranah ijtihad. Sedangkan masalah hadis, ya, ini semuanya objektif, ya, ketika hadis itu dinyatakan punya sanad, ya, maka hadisnya makbul, diterima. Maka jamaah sekalian, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Abu Hurairah, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang pertama, konteks hadisnya di dalam matan hadis ini, siapapun yang melapangkan, memudahkan, ya, memudahkan kesulitan yang ada pada orang beriman. Siapapun yang memudahkan atau melapangkan kesulitan, kesusahan, kurbatan, ya, salah satu kesusahan, ya, yang ada di dunia. Jadi kalau ada orang mukmin hidup di dunia sulit, kita tahu itu, ya, kemudian kita ingin mengamalkan hadis ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka kalau kita memudahkan saudara kita orang beriman yang sedang ditimpa kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan, nafasallahu anhu, akan melapangkan baginya kesulitan-kesulitan yang nanti ada di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita diberikan kelapangan, ya, ini dalam konteks implementasi, ya, praktik, ya, dalam konteks praktikumnya, kita lapang, tiba-tiba ada saudara kita yang dia beriman kepada Allah, ya, saudara kita semuslim sedang ditimpa kesulitan, maka kalau kita membantunya, maka nanti di yaumil qiyamah kita akan diberikan kelapangan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wa man yassara ala mu'sir, nah, kalau tadi melapangkan, ya, kalau ini penegasannya apa? Wa man yassara, yusrun, yassara, yuyassiru, taisir, memudahkan. Makanya inna ma'al usri yusra, yusron itu memudahkan, mudah. Maka kata Nabi SAW, wa man yassara ala mu'sir, siapapun yang memudahkan seseorang, mu'sir, yang dalam kesulitan, ya, mu'sir, ya, usrun, sulit, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka kalau kita semangat yang memudahkan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah, ya. Maksudnya dimudahkan oleh Allah kapan itu? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan baginya, atasnya, kemudahan itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita bantu di dunia orang, kita mudahkan urusan orang, nah ini terutama yang birokrat, orang-orang yang birokrasi. Di negeri kita ini kan ada istilah birokrat itu kalau bisa sulit kenapa dipermudah. Nah, jadi administrasinya begitu sulit,
Maka di dalam Islam sebenarnya kebalikannya. Kalau bisa mudah, kenapa mesti dipersulit? Ya, jadi memudahkan itu penting, ya. Bukan memudah-mudahkan, bermudah-mudahan, menggampangkan, bukan. Ya, tapi memang prosedur dijalani dengan mudah. Ya, kalau bisa dibantu, dibantu. Ya. Maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhir. Maka orang yang memudahkan semasa hidup di dunia, banyak memudahkan orang, memudahkan kesulitan saudaranya, maka di akhirat nanti akan dimudahkan oleh Allah. Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka beruntung sekali orang yang diberikan kemudahan dalam hidupnya, karena biasanya itu dia sering memudahkan orang lain. Waman satara musliman, siapa yang mensitar, sitar apa, menutupi, ya, waman satara musliman, menutupi aibnya seorang muslim, menutupi aib, ya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya, baik aib yang di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang memang melakukan khilaf, kekeliruan, ya, terutama yang berkaitan dengan pribadinya, ya, dia melakukan suatu tindakan yang merugikan pribadinya, maka kita tahu, ketika kita tahu kita tutupin, jangan diumbar, ya. Apalagi masalah rumah tangga, jangan sampai diumbar, ya. Kejelekan suami, kejelekan istri, jangan sampai diumbar. Ketika diumbar itu, maka Allah menjadi benci. Sedangkan kalau kita menutupinya karena kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, baik di dunia ditutupi oleh Allah maupun di akhirat. Ya, sebenarnya manusia ini manusia banyak dosa, Pak, ya. Hanya Allah tutup aja aibnya. Kalau dibuka ada dosa, itu setiap dosa ada titik noda, mungkin wajah kita, badan kita mungkin sudah penuh, ya. Karena apa? Karena manusia, ya, banyak aibnya, ya. Manusia banyak aibnya, apalagi manusia zaman sekarang, ya. Kalau setiap aib itu diwujudkan dalam penyakit, maka kulit kita langsung penyakit semua ini. Tapi ternyata kan Allah tidak selalu demikian, ya. Jadi kalaupun ada orang yang sedang penyakit kulit misalkan, ya itu bukan berarti dia orang banyak dosa juga, bisa jadi ujian. Tapi kalau dimisalkan dosa itu seperti penyakit nempel di kulit, maka mungkin karena manusia banyak dosa, mungkin bisa penuh itu kulitnya dengan, ya, bintik-bintik penyakit tersebut. Nauzubillah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapapun yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya, ya, menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Ya, maka di sini, dan Allah senantiasa menolong hambanya, di mana hamba tersebut, ya, selalu menolong saudaranya. Maka kalau mau kita ditolong oleh Allah, tolong saudara kita, begitu maknanya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja kemudian yang salaka, menempuh suatu jalan, ya, melangkahkan kakinya, ya, tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, menempuh suatu jalan, tariqan, jalan, tariqah, suatu jalan, tariq, hada tariq, ya. Kalau kita lagi umroh itu biasanya kan, para surtoh itu kasih aba-aba, ada orang sholat di pinggir jalan, walaupun di masjid Al-Haram gitu, tapi itu pas rutenya jalan orang masuk, maka biasanya dibubarkan, lagi sholat Allahu Akbar, idaru ada torik, ini jalan di pinggir digeser meskipun lagi sholat. Nah, itu surtoh polisi yang ada di Saudi begitu biasanya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu,
mengkaji ilmu, salah satu ilmu, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya bihi tariqan ilal jannah, baginya dalam kemudahan menuntut ilmu itu Allah mudahkan pula jalan masuk surga. Maka sebenarnya kalau mau jalan tol masuk surga itu apa? Majelis ilmu, ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan ilmunya nanti diamalkan, ilmunya diamalkan, ya. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, dan tidaklah berkumpul suatu kaum, ya, di dalam rumah-rumah Allah, di salah satu fi baitin min buyutillahi ta'ala, di masjid-masjid Allah, yatsuluna kitab Allah, mereka mengkaji kandungan Al-Quran. Al-Quran itu kitab Allah, ya, kitabnya Allah, karena merupakan firman dari Allah. Yatsuluna kitab Allah wa yatadarasunahu, dan saling mempelajari, bainahum, ya, saling mengkaji ilmu keislaman, fikih, hadis, akhlak, ya, apalagi kemudian tafsir. Nah, itu diantara ilmu-ilmu itu. Memang masjid itu coraknya, kalau masjid itu makmur di dalamnya harus ada majelis ilmu. Makanya Masjidil Haram setiap hari ada majelis ilmu, ya. Kemudian Masjid Nabawi, terutama masjidnya Nabi, ya, itu selalu ada setiap harinya, setiap pekannya, mengkaji ilmu di dalamnya, halaqah-halaqah di setiap sudut-sudut begitu. Itu salah satu masjid yang makmur, ada majelis ilmunya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man 'indah. Maka baginya ada 4 keutamaan, kemuliaan. Jadi kalau tadi ada orang, kemudian masyarakat rajin ke masjid, rajin menghadiri majelis ilmu, mau ngaji, ya, mau ngaji, kajiannya apa? Kajiannya satu, memahami kandungan ayat-ayat Allah. Ini yang paling utama. Jadi ngaji orang paham, jangan sampai ngaji hanya sekedar seremonial, orang nggak paham. Nah, yang seperti itu, ya, tentu kalah ininya, kualitasnya dibandingkan yatsluna kitab Allah dalam hadis ini, mengkaji kandungan Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari, darosa, ya, belajar, ya, bainahum. Maka masjid ini bisa disebutkan sebagai madrasah, karena di dalamnya ada belajar. Cuma madrasahnya tidak formal. Jadi madrasah atau sekolahan itu ada formal, ada non formal. Nah, masjid bisa dijadikan tempat sekolahan non formal, madrasah, ya, baik dia ibtidai, ya, level pemula, kemudian sanawiyah, ya, level lanjutan, kemudian aliyah, level yang muntahi, yang tinggi, ya, dan seterusnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka kemuliaan pertama, Allah berikan ketenangan dalam hati, qalbun kita, ya, karena jiwa manusia ini punya 2 aspek, Pak, ya. Aspek yang pertama, kalau kita mengkaji tentang kejiwaan yang ada pada manusia, itu disebut nafs. Jadi kalau ada Quran, nafs, itu artinya jiwa. Jiwa itu apakah sama-sama ruh? Beda, ya. Jadi kalau kita misalkan dalam tubuh manusia ini, dari segumpal, ya, dari sperma, kemudian, ya, nutfah itu kemudian mengalami proses, ya, segumpal darah, kemudian segumpal daging, sampai sempurna menjadi yang namanya jasad ini, fisik jasad, ya. Kemudian jasad ditiupkan ruh oleh Allah, wa nufikhu fis-sur, ruh, ditiupkan ruh, ya. Ruh ini makhluk Allah yang nanti ketika bersatu dengan jasad, ditiupkan ruh ke dalam jasad, jasad menjadi hidup. Ketika jasad itu hidup, maka berubah namanya, bukan lagi jasad dan ruh, tapi penggabungan itu menjadi nafas. Makanya nafs itu kadang diistilahkan apa? Jiwa, diri manusia, itu nafas, ya. Makanya ibaratnya komputer, kalau dia hardware itu, ya, fisiknya, nah itu jasad, kemudian ruh itu aliran listriknya, arus listrik,
baik dia baterai yang sifatnya DC maupun langsung cok ya, kabel aluran listrik yang sifatnya AC ya, AC DC itu arus listriknya, maka menyala dia. Namun komputer ketika menyala belum langsung bisa digunakan fungsinya, perlu ada software. Nah, softwarenya itu adalah nafas, jiwa ya. Ini kita tambahkan sedikit. Jadi manusia itu punya kecondongan ada dua jiwanya. Yang pertama, Allah berikan potensi yang namanya takwa ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi takwa ya, takwa ini potensi yang mendorong kita untuk mau taat, mau ngaji, mau berbuat baik, mau membantu saudara kita, mau belajar. Nah, itu potensi-potensi ya, potensi takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi ada juga potensi yang fujur ya, fujur itu pendosa, keinginannya berbuat dosa saja ya. Ya, ada sesuatu barang yang bukan punya dia, nah dia ambil, pengen ngambil ya, dicuri gitu. Maka yang seperti ini potensi fujur namanya. Fujur itu dosa. Takwa dan fujur ini kadang di dalam jiwa itu bergejolak. Kadang kita pengen sholat malam, pengen lanjutkan tidur ya. Kadang kala kita pengen bantu orang, kadang kala pengen takut uangnya habis ya. Antara dermawan dan bakhil dan pelit ya bercampur jadi satu. Maka di sini terjadi gejolak. Gejolak pengen baik, pengen buruk, pengen baik, pengen buruk. Nah, itu disebut qalb, nama bahasa Arabnya qalbun, bolak-balik. Makanya di dalam jiwa itu ada qalb, qalbun ya, yang kita sebut dengan hati dalam kiasannya. Qalbun ya, hati. Maka nanti qalbun ini ada yang salim ya, ada yang marid ya, ada kemudian yang mayit, mati ya. Jadi yang pertama di sini, kalau kita kemudian berkumpul ya dengan penuh ya kekhusyukan, jiwa kita hadir, khudurul qalbi, hati kita hadir, memang kita ingin ya mengkaji dengan apa? Dengan ya perangkat-perangkat ilmu ini agar lebih dekat kepada Allah. Maka ciri orang itu akan diberikan ketentraman jiwanya, tenang jiwanya. Nah, jiwa tenang ini bahasa Arabnya apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Makanya nanti ketika kita menjelang mati itu di Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa-jiwa yang tenang ya. Kapan jiwa yang tenang? Yang sering ke masjid ya. Makanya kalau ada orang meninggal di masjid habis sholat, wah itu mudah-mudahan jiwanya tenang itu Pak, enak itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah ya, kembali ya, sini kembali, udah cukup bekalnya, tenang, kembali dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah wahai hambaku. Dapat stempel kita, stempel yang paling penting dalam hidup kita apa Pak? Menjadi hamba Allah. Ibadi, hambaku kata Allah ya. Wadkhuli jannati, masuk surgaku. Distempel dulu status kita sebagai hambanya Allah yang taat pada Allah. Maka itu kemudian nanti kalau mati dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Jadi di sini wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqin ilal jannah wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Maka kemuliaan yang pertama diberikan ketenangan. Maka sekali lagi di mana-mana para ulama menganjurkan kalau orang itu susah tenang, gelisah, menghantui, setiap malam susah tidur, insomnia itu, maka seringlah datang ke masjid ya. Datang ke masjid untuk ilmu. Itu nggak disuruh tidur aja orang bisa tenang, saking tenangnya bisa tertidur Pak. Coba kita lihat berapa banyak ya kan setiap Jumat itu, wah sibuk gagah datang ke masjid, bagus alhamdulillah ya. Tapi ketika kemudian khutbah, khatib ya, saya kemarin khutbahnya di Masjid Nurul Huda di Keranggan situ, Jalan Aster, Komplek Nurul Huda, ada yayasannya juga dia, sama masjidnya sama kita. Begitu banyak datang, sampai luar penuh, masjidnya besar juga. Dia punya sekolahan
punya TK, IT, punya SD, IT, punya TAUD. Nah, ini mudah-mudahan ke depan Masjid Nurul Huda kita punya itu, kan? Jadi dari situ juga ya ada pemasukan untuk kemakmuran masjid. Nah, jadi saya ngobrol-ngobrol juga di situ ada program-program ya, termasuk pendidikannya itu dikelola secara manajemen pendidikan, sehingga ada kemudian sumbangan-sumbangan, ada kemudian pembayaran-pembayaran yang bisa untuk memberdayakan para pendidik, pengajar, para guru, dan bisa dimasukkan juga untuk program membangun masjid dari hasilnya itu. Ya. Jadi apa? Maka diberikan ketenangan tadi. Ya, gitu tadi saya masuk khutbah, banyak yang kemudian saking khusyuknya atau saking tenangnya saya bertanya-tanya juga itu. Dalam hati saya bertanya, ini khusyuk apa ngantuk? Nah, beda tipis saja, Pak. Kalau dia khusyuk ketika disampaikan tuh tenang gitu. Tenangnya itu menghujam, ada sentuhan. Jadi ingin tambah dekat sama Allah, rindu sama akhirat. Itu sentuhan-sentuhan itu yang penting. Tapi kalau kemudian tidur apalagi sampai ada yang ngorok, mendengkur, gitu kan? Makanya seperti ini apakah khusyuk? Nah, ini bukan khusyuk. Ini ngantuk makanya tertidur. Ya, dan itu sering. Makanya orang yang sesulit apapun bebannya itu kalau masuk masjid apalagi Jumatan, wah itu bisa tertidur. Ya, tertidur pulas. Ya, tahu-tahu kok bangun dia orang udah sholat. Keluar dari sholat bilang, ini masjidnya aliran sesat bukan nih? Kok nggak ada khutbahnya katanya. Rupanya bukan nggak ada khutbahnya, dianya tertidur saat berkhutbah. Jadi pas bangun-bangun tahu-tahu udah iqomat, ya sudah langsung sholat. Jadi hadirin sekalian, kemuliaan pertama diberikan ketenangan. Maka kalau mau tenang, yuk kita ajak orang-orang, nggak usah minum pil penenang, itu ngeluarin biaya. Datang ke masjid aja gratis, dapat air minum juga, plus gratis free air minum. Ya. Maka dapat ketenangan, jiwanya tenang, mutmainnah tadi. Sebab kalau jiwa nggak tenang, ada dua saja keadaannya. Satu, jiwa nafsu lawamah yang kemudian meronta-ronta. Kemudian yang paling berbahaya ada an-nafsu al-amaratu bisu, ya, yang memerintahkan kepada keburukan. Nah, ini sebagaimana nanti ada di Quran surah Yusuf ayat 53 itu. Ya, dimana kalau orang buruk, nah itu karena nafsu, yang namanya nafsu amaratu bisu, ya, nafsu yang mendorongnya untuk melakukan keburukan, marah-marah, ya. Kemudian apa lagi? Ya, semangatnya kemudian mencela orang, seperti itu dan lain-lain. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi rahmat Allah. Maka orang itu sebenarnya hidup itu perlu rahmat Allah, Pak. Bahkan saat nanti orang itu wafat, itu kan rata-rata mengharapkan rahmat. Rahmat itu dalam bahasa Arabnya rahimah. Makanya ketika ada orang wafat itu kan doa kita, Allahumma firlahu warhamhu, rahmati dia. Ya, makanya gelar yang paling tinggi itu bukan profesor doktor, kalau sudah mati itu apa? Almarhum. Ya, dengan sigat jazmnya itu maksudnya doa supaya diberikan rahmat, yang dirahmati, almarhum. Makanya kalau ada orang sholat itu biasanya almarhum itu digunakan untuk orang yang mati. Kadangkala bisa disebut rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Al-khudurul kiram rahimakumullah. Nah, itu biasanya kan seperti itu kalau para dai itu, para khotib. Ya, al-khudurul kiram, para hadirin yang dimuliakan, rahimakumullah, yang semoga Allah rahmati kalian. Ini biasa rahimah ini merupakan rahmat, ya. Maka mendoakan rahmat kepada orang lain, rahimakallah, semoga Allah rahmatimu, atau rahmatullah alaik, ya, semoga Allah berikan rahmat padamu. Ya, maka di sini penting, ternyata orang mau mendapatkan rahmat itu harus rajin bermajelis ilmu, rajin ke masjid. Orang yang jauh dari masjid pasti jauh dari rahmat Allah. Bahkan seseorang tidak akan masuk surga nanti di yaumil kiamah, ya, kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah ini harus terus dibawa, Pak, dalam hidup sampai mati nanti dibawa. Makanya orang-orang yang tidak beriman itu,
Nanti di yaumil kiamah itu benar-benar nggak dapat rahmat Allah itu Pak. Mereka cuma dapat di dunia saja. Ar-Rahman dapat di dunia, Allah berkasih makan, kasih harta. Tapi ketika nggak ibadah sama Allah, maka Ar-Rahim itu nggak dapat sifat Allah yang Rahim itu. Apa itu? Rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudahan di dunia dan di akhirat. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman, yang dengan imannya mau memakmurkan masjid, mau ngaji di masjid. Ya. Maka itu kemudian kedua senantiasa diberikan oleh Allah rahmatnya. Yang ketiga, wahafathumul malaika, malaikat akan datang berbondong-bondong. Nah, jadi majelis kita ini insya Allah dihadiri oleh malaikat ya. Karena kita beriman kepada malaikat, maka sifatnya malaikat itu maujud, malaikat itu ada ya. Hanya saja gaib, tidak terlihat oleh panca indera kita. Tapi masuk akal tidak? Masuk akal ya. Jadi segala hal yang masuk akal tidak harus kemudian empiris, karena ada orang yang kemudian menyamakan antara masuk akal dengan empiris. Empiris itu sesuatu yang terlihat oleh panca indera ya. Ya, tapi ada yang masuk akal. Masuk akal itu dia meskipun tidak terlihat ya oleh panca indera, tapi memang ada ya. Kita beriman kepada Allah itu masuk akal ya, logis gitu. Kenapa? Karena Allah pencipta ya. Karena tidak mungkin ada ciptaan kecuali ada penciptanya. Siapa maha pencipta? Ya Allah. Maka sifat Allah yang wajib itu adalah, yang wajib diimani adalah maujud, keberadaan Allah. Nah, ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan kesulitan. Orang-orang yang nggak beriman kayak ateis itu kesulitan. Mana Allah kalau ada? Kan nggak terlihat. Nanti kalau kita bilang nih harus listrik, mana? Kok nggak terlihat? Tapi ada dampaknya, bisa dirasakan, ada cahaya. Ya, sama otak juga tidak terlihat. Apakah kemudian kita bilang orang yang tidak ya karena tidak terlihat otaknya kita bilang kau nggak punya otak? Kan nggak betul. Ya, makanya ada ranah empiris, ada ranah akal. Nah, di sini disebutkan wahafathumul malaika dalam hadis ini. Malaikat datang berbondong-bondong, banyak malaikat datang ke Masjid Nurul Huda. Apa malaikat agendanya? Datang membersamai orang-orang majelis ilmu, dimohonkan ampun Pak kita. Makanya kalau di majelis ilmu banyak istighfar tuh bagus. Astagfirullah, astagfirullah, daripada mikirin hal-hal yang tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya dengan kajian atau dengan kegiatan yang sifatnya menambah kedekatan sama Allah. Misalkan kita lagi ngaji tapi pikiran bagaimana nanti siang mau piknik kemana, mau masak apa gitu ya. Nah, itu mendingan banyak istighfar daripada seperti hal-hal yang di luar. Karena sesibuk apapun kita ya, sesibuk apapun kita punya agenda di dunia, sesibuk apapun kita merencanakan masa depan kita di dunia, merencanakan masa depan anak-anak kita di dunia, pada akhirnya kalau Allah bilang pulang, pulang Pak, mati, tinggal semua itu. Yang kembali apa? Yang kembali nih rahmat Allah, doanya para malaikat yang mohonkan ampunan kita. Ini yang penting dibawa pulang. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan yang terpenting juga adalah Allah Subhanahu wa taala ya menyebut-nyebut di antara kita. Jadi kalau Allah sudah menyebut-nyebut, ya itu artinya apa? Allah itu cinta sama hambanya. Makanya kalau mau dicintai oleh Allah, rumus sederhananya datang bermajelis ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu yang menjadikan orang itu dekat sama Allah. Jadi datang ke majelis ilmu bukan semangatnya apa untuk kemudian ngaji, kemudian merasa paling benar sendiri, kemudian nyalahkan pihak lain, membuat gaduh pihak lain. Nah, yang seperti ini nggak dapat rahmat ini. Ya, ini cuma ngaji dan tertipu dengan ilmunya. Dapat ilmu ngaji, hadisnya ini apa, tapi nggak dapatkan rahmat Allah. Ya, wa dzakarahumullahu fiman indah. Yang disebut-sebut oleh Allah itu nanti orang yang bermajelis ilmu, tambah ilmunya, tambah dia kedekatannya kepada Allah. Apa buktinya kalau seseorang itu tambah dekat kepada Allah? Tambah bagus akhlaknya, tambah semangat ibadahnya, tambah kuat keyakinannya. Nah, itu jadi tambah kuat, dia tambah yakin ada akhirat. Makanya sesibuk apapun kita tadi harus ingat akhirat.
Kenapa seseorang harus sering-sering ingat akhirat? Kenapa seseorang harus kemudian bercita-cita sukses di akhirat, bukan hanya dunia? Karena memang sesibuk apapun kita tadi membicarakan dunia, bahkan sesibuk apapun kita punya kepadatan agenda dunia, bahkan sesibuk apapun kita merencanakan masa depan kita di dunia, selesai juga Pak kalau kata Allah pulang mati dah. Harta yang dikumpul-kumpul tinggal, rumah mewah ditinggalkan, ya, anak istri yang cakep-cakep ditinggalkan, ya, kemudian apalagi saldo di rekening yang banyak-banyak itu Pak ditinggal tuh Pak, ya. Mobil mewah ditinggal juga, yang nggak mewah aja ditinggal, ya apalagi yang mewah ditinggal semua, ya. Apalagi jabatan, karir yang dibangun sejak masa meniti karir, selesai kuliah lanjut langsung, ya, kemudian milih jalan bisnis jadi tukang catering, habis itu lah lanjut jadi apa, jadi tokoh politik misalkan, langsung itu juga kalau mati ditinggal semua. Jadi karir yang dibangun pada akhirnya kalau kata Allah besok wafat selesai Pak. Makanya jiwa orang beriman itu dia harus sering-sering ingat akhirat, ya. Supaya apa? Supaya menjalani kehidupan dunia itu ada spirit kebaikan akhirat. Jadi kalau orang menjalani dunia, bangun karir dunia, dia harus punya spirit yang namanya apa? Saya dengan karir saya ini harus sukses dunia dan akhirat. Saya dengan menjadi seorang pejabat, saya harus bisa mensejahterakan banyak rakyat supaya saya berkah dunia akhirat. Harus ada visi ke sana. Jamaah sekalian yang berbahagia, redaksi yang terakhir, waman batta'a bihi amalu, ya, lam yusri' bihi nasabuhu. Maka di sini, ya, disebutkan siapa yang, ya, yang mengurang-urangi amalnya dengan amalnya itu, lam yusri' bihi nasabuhu, maka tidak bisa dipercepat dengan nasab. Nah, ini menunjukkan apa? Kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya Pak. Artinya kalau orang nggak ada amalnya, mau dia ngaku habaib, mau dia ngaku keturunan Nabi Khidir, mau dia ngaku keturunan Nabi Sulaiman, mau dia ngaku keturunan Nabi Musa, kalau dia tidak beramal kepada Allah, maka dia tidak akan menjadi apa-apa dalam pandangan Allah. Lam yusri' bihi nasabuhu, punya nasab yang bagus, ya, keturunan Pak Kiai, keturunan Pak Ustadz, keturunan Syekh apa, keturunan Kiai apa, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalkan, rahimahullah, semoga rahmati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari daerah Zilan sana, Baghdad, Irak. Maka nasab itu bukan standar kemuliaan. Habaib kalau dia buruk ya buruk aja, dan belum tentu selamat di yaumil kiamat nanti. Kenapa? Keselamatan seseorang itu, ya, dimulai dari dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah, ya, iqtibas para ulama yang dibuat pepatah dari para ulama apa? La syarafu, ya, la syarafu bin nasab, ya, innamas syaraf, ya, bit taqwa wal amal. Jadi tidaklah kemuliaan seseorang manusia, seorang hamba itu dari nasabnya, ya. Jadi kalau nasabnya anak kiai, kalau dia mabuk-mabukan ya nggak ada apa-apanya dalam pandangan Allah Pak, ya. Meskipun dipanggil orang Gus, karena anak kiai ini dapat privilege, anak ustadz dapat privilege kalau di daerah-daerah tertentu kan menjadi Gus. Meskipun, ya, kadang-kala Gus nggak semuanya baik dan nggak semuanya asli, ya, karena ada Gus yang palsu juga biasanya, ya. Jadi ada Gus yang asli, ada Gus yang palsu. Nah, kalau Gus yang asli, ya dia memang anak kiai, ya, anak kiai, keturunan kiai benar. Gus Dur, nah itu anak kiai memang betul, ya, kayak Wahid Hasim, ya. Ya. Gus Baha, nah itu anak kiai betul, bisa dilacak, ya, orang tuanya, oh kiai ini, ya, Nur Salim dan seterusnya. Jadi nasab yang sudah bagus itu, keturunan orang-orang baik itu, kalau tidak diiringi dengan amal, pelakunya ya Gus tadilah sebut Gus,
tapi dia nggak mau jadi orang yang sholat, nggak mau orang melakukan amal baik, maka dia tidak akan selamat di yaumil qiyamah. Ya, ya. Jadi ini penting bagi orang, maka tidak perlu berbangga-bangga dengan nasab yang dikaruniai oleh Allah, nasab keturunan dari orang-orang soleh. Ya alhamdulillah, rawat, ikuti jejak kesolehan ayahnya, kakeknya. Ya, jangan kemudian dicoreng, ya. Dicoreng dengan apa? Oh, ini anak Pak Kiai kok bisa ya narkobaan misalkan. Ya itu yang salah tentu bukan orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sudah wafat, gitu ya. Hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, ruwahu Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ke-36 ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Hadal hadis kharrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, tentu tersambung. Wa kharraja fi sahihain an Ibni Umar. Ya, ada juga dikeluarkan dalam sahihain, dua yang sahih, Bukhari dan Muslim. Redaksinya mirip-mirip juga. Ya. Hada yarji'u ila annal jazaa'a min jinsil amal. Nah, jadi diterangkan sedikit oleh penulis kitab ini, mu'alifnya, menambahkan sedikit. Faqauluhu man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafassallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka hadis ini, kata beliau, hada yarji'u ila annal jaza, ya, bahwasannya ini kembali, bahwasannya ada rumusan al jaza min jinsil amal. Suatu balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita membantu orang lain, maka orang akan bantu kita. Kalau orang yang kita bantu dia nggak bantu kita, maka Allah pasti akan bantu kita. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, Pak, pasti Allah akan memberikan ganjaran yang baik. Maka demikian kebalikannya, kalau melakukan sesuatu yang buruk, ya, menyusahkan orang misalkan, kalau ini kan melapangkan. Siapa yang melapangkan kesulitan yang ada pada orang mukmin, maka Allah akan lapangkan dia, ya, kelapangannya dunia dan akhirat. Yaumil qiyamah sudah termasuk kelapangannya. Tapi kalau ada orang, ya, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, siapa yang menyusahkan orang, maka orang itu akan disusahkan oleh Allah. Ya, 2 hari yang lalu saya itu berangkat ke pedalaman daerah Lemito. Ada yang pernah ke Lemito, Pak? Daerah provinsi Gorontalo, Sulawesi sana. Gorontalo, daerah Lemito, daerah Marisa. Di sana banyak tambang emas juga rupanya. Jadi tengah jalan itu saya perhatikan berapa banyak sekali razia polisi. Razia polisi udah dicek semua suratnya, karena pentil saja katanya bisa bermasalah kalau di sana. Karena penutup penutup anginnya nggak ada. Maka saya kemarin juga kita di stop, ya, tapi karena kita lengkap semua jadi aman, ya, ya, mobilnya aman, bisa melaju. Tapi info dari orang sana, ya, maka kadangkala, ya, ada, ya, cari-cari kesalahan, ya, yang seperti ini mempersulit orang dalam perjalanan. Kan orang ingin segera sampai, karena diperiksa segala macam hal-hal, sampai ke pentilnya pun diperiksa, maka akhirnya apa? Menjadi menyulitkan. Maka kalau dia menyulitkan orang, maka dia akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting apapun profesi kita, ya, kalau bisa mudahkan saja. Pedagang jual beli, ya sudah, mudahkan, ya. Enak kalau memudahkan orang lain itu, ya, termasuk kan orang yang jual beli, kalau nego itu jangan terlalu ekstrim, ya, karena nanti ada orang nego beli durian satunya montong, harusnya per kilonya 32.000 misalkan, nggak tahu sekarang berapa, saya menduga saja, ya, ya, karena nggak beli gitu, ya. 32.000 ditawar, jadi bisa nggak 20.000 per kilo. Wah, ini biasanya ibu-ibu nih, tawarnya terlalu dahsyat sehingga menyulitkan si penjual nih. Aduh Bu, jangan, nggak ada untungnya, saya rugi kalau gitu. Jadi kalau dalam hidup ini, kalau memudahkan orang itu enak sekali. Maka jamaah sekalian, kesimpulan dari hadis ini
adalah tentang kebaikan-kebaikan amal. Maka kita gunakan ya kesempatan hidup kita untuk melakukan mengamalkan hadis ini setidaknya. Apa itu? Yang pertama, ya melapangkan urusan orang lain, bantu kalau orang lain lagi kesulitan, sempit. Yang kedua, memudahkan orang lain, ya, memudahkan orang lain kalau lagi dalam kesulitan, kita mudahkan kalau bisa bantu dia. Ya, kemudian menutupi aib orang lain, ya. Aib orang lain ini berkaitan dengan personal, ya, terutama dia yang memang dikenal orang yang baik, kalau tahu terjerumus dalam salah, itu tutupin, ya. Nah, karena aib itu pada dasarnya harus ditutupin, kecuali nanti jika diperlukan pada satu hal dalam persidangan, maka nggak boleh ditutupin aib. Nah, ini ijazahnya palsu atau bukan? Oh, nggak boleh kita umbar aibnya di sini Pak Hakim, mohon maaf, harus kita tutup. Nah, bukan begitu. Kalau dalam persidangan ada keperluan, kodi itu boleh menyampaikan faktual apa adanya saja. Kalau memang ada ya ada, kalau memang A ya A, jangan dimanipulasi jadi B. Nah, jadi pada kondisi tertentu memang harus dibuka, dibolehkan dibuka, ya. Kemudian selain menutupi aib, ya, pribadi seseorang, maka juga harus membantu, ya. Wallahu fi ainil abd maka nal abdu fi aini akhi. Allah akan senantiasa menolong kita, ya, menolong orang-orang yang selalu menolong saudaranya. Maka kalau mau ditolong oleh Allah, kita harus menolong orang lain. Itulah kenapa saya termasuk yang sampai hari ini ya berusaha untuk menolong apa yang terjadi di Palestina, saudara-saudara kita. Karena dengan berharap demikian Allah tolong kita, ya. Karena hidup ini tanpa pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, kita ini lemah, tidak ada yang hebat, ya. Kayak pesawat, kalau pesawatnya macet Pak, rusak dikit aja di atas, macet, bisa turbulensi, bisa jatuh, ya, nggak sampai 10 menit mati semua itu. Maka apa-apa nyampe karena pertolongan Allah. La haula wala quwata, tidak ada daya upaya kekuatan, ya, kecuali illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kalau hidup kita mau senantiasa baik-baik dalam segala halnya, baik-baik saja, semuanya harus lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup harus niatkan untuk Allah, ya. Kemudian apa? Dalam menjalani aktivitas kalau mau baik-baik saja harus ada billah, harus ada pertolongan Allah. Yang ketiga baru ma'allah, ada ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Merasa diawasi, ini kalau lakukan ini Allah kira-kira marah nggak ya, ridho nggak ya. Nah, itu merasa dipantau Allah, itu muraqabah, level yang cukup tinggi di dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Apa itu? Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Maka kalau ada orang baik ketika di masjid, nah, karena ada orang lain baik. Tapi ketika nggak ada orang di rumah melakukan hal yang buruk, nah, nauzubillah, itu belum bersama dengan Allah. Ya, bersama dengan Allah ini maknanya bukan bersama zat Allah. Zat Allah ada di dalam tubuh. Nah, ini berarti manunggaling kaulo gusti, ya, ini aliran sesat, ya. Maka yang benar itu maksudnya ma'iyatullah, Allah bersama kita, apa? Pengawasannya, ilmunya Allah, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian hadis al-arba'in yang ke-36 ini. Semoga ada manfaatnya, Allah berkahi kita dan ada faedahnya buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau menambahkan atau mau mendiskusikan, kami persilahkan kepada jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata-kata bisa dibantu gitu, tapi sebenarnya itu mengharapkan sesuatu bidang persepsi. Baik, barakallahu fikum. Yang disebut aib akhirat itu adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi azab itu aib yang paling besar, ya, aib, ya, uyub, ya, kekurangan, ya. Makanya sebelum aib itu sampai ke akhirat, maka di dunia harus bisa dikendalikan, ya, aibnya kita ini, kesalahan, kekeliruan itu kan aib, kekhilafan itu aib, ya, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kalau yang tidak disengaja, ya Allah Maha Pengampun, biasanya dihapuskan kalau kita mengiringi dengan kebaikan. Tapi ada aib-aib yang disengaja, sengaja melakukan maksiat, sengaja melakukan dosa gitu, ya, baik yang sifatnya fahsya maupun mungkar, fahsya wal mungkar, ya. Maka ini nanti kalau di dunia dia nggak taubat, nggak ditutupi aibnya, cara menghapus aib ini apa? Dengan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha, taubat nasuha. Kalau dia sering merampok dunia, udah berhenti, taubat, kembali pada Allah, mohon ampun, jangan diulangi lagi, menyesal, ya. Jadi rukun-rukun taubat itu dipenuhi, ya, diantaranya harus ada penyesalan, ada istighfarnya, kemudian bertekad tidak mengulanginya lagi, dan satu lagi kalau berkaitan dengan hak manusia, kembalikan, minta maaf, keridhaan dari manusia. Jadi itu terkaitannya, kalau ini tidak dituntaskan di dunia, tidak dengan taubat tadi, maka aib ini dibawa ke akhirat, akan menjadi apa? Menjadi dosa, menjadi keburukan nanti di akhirat. Ya, puncaknya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menutupi aib saudara kita tadi di dunia, nah, itu kan berpotensi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satarahullahu, dengan hadis Nabi tadi, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Di akhirat akan ditutupi oleh Allah. Misalkan kita tahu teman kita ini tukang minum-minum, ya, minuman keras, ya, kita sampaikan, kita tegur, nasihati, ya, kalau dia nggak berubah doakan. Jangan kemudian kita umbar kepada semua orang, wah, diumumkan di masjid ini, ya, teman saya yang ini suka minum keras, suka ke diskotik, misalkan kita umumkan. Nah, ini kita mengumbar aibnya, ya, jadi mengumbar aibnya. Maka yang seperti ini, ya, otomatis nanti di akhirat kita tidak ditutupi oleh Allah. Tapi kalau kita tutupi, ya sudah, saya nasihati kamu, saya doakan, tetap menjaga kehormatan dia juga, maka insya Allah nanti di akhirat kalau kita nutupinya karena Allah, di akhirat ketika kita punya kesalahan yang semisal maupun kesalahan lain, maka Allah tutupin. Jadi itu tambahan penjelasannya. Kemudian yang kedua, ya, dalam birokrasi itu memang rawan itu Pak, masalah memudahkan dan dimudahkan. Yang sering ada adalah dimudah-mudahkan, misalkan nggak pakai SIM. Nah, ini udah lumrah terjadi di masyarakat kita, sudah banyak yang punya pengetahuan ini, sudah punya SIM, sudah punya KTP, udah pasti punya kan. Jadi kalau SIM, ya saya buat SIM itu pakai KTP Pak, gitu. Jadi kadang polisi ini sering nanya, dia oknum, biasanya oknum ini, mana SIM-nya nih, KTP mana, udah ada SIM pakai KTP lagi, padahal saya buat SIM itu Pak dasarnya KTP gitu, ya. Jadi SNK katanya, pajaknya mati, ya, pajaknya mati. Aduh Pak, saya pajaknya mati karena saya belum mampu membayar pajak. Saya untuk makan aja lagi sulit Pak, saya baru di PHK misalkan. Maka polisi yang baik, Pak, Bapak ini kena pasal segini, tilang, maka ditilang dengan berat hati. Tapi kalau dia mau bantu saudaranya, ya sudah, kalau gitu ya kamu saya tilang, nanti tilang saya uruskan. Nah, tapi kan jarang yang seperti ini Pak, saya uruskan di sidang, saya yang bayarkan karena kamu lagi kesulitan di PHK, tapi saya harus menjalankan tugas saya, gitu ya kan. Tugas saya harus laksanakan. Kamu melanggar pasal lalu lintas, undang-undang lalu lintas, maka kamu akan ditilang. Tapi hubungi saya nanti ya, tolong kirimkan nomor rekening, nanti saya transfer untuk biayanya, saya bantu kamu. Nah, itu polisi yang nih kemakan di sini. Tapi kan jarang yang seperti ini Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Kalaupun ada yang seperti itu, biasanya oknum. Jadi kalau ada yang seperti itu, oknum, artinya memang orang soleh, dia sebagai sosok polisi soleh. Ya, ini permisalan saja ya Pak, dalam kasus kepolisian lalu lintas ini yang sering. Kemudian yang kedua, nah ini yang agak ngeri ini. Saya tilang kamu. Wah, kalau tilang masih menjalankan tugas walaupun belum bisa bantu, ya udah saya bantu aja. Akhirnya udahlah, kamu nggak usah saya tilang, mau nggak saya bantu. Maksudnya gimana Pak? Sini belakang ada nggak 20.000?
Pertama 50.000 dulu mungkin Pak. Itu tahun berapa itu? Kita ada yang cerita jamaah saya soalnya. Tahun 2018 atau sebelum COVID lah. Masih 50.000. Nggak tahu kalau sekarang. Sekarang mungkin mulai angkanya budgetnya 100.000. Sini 100.000. Kalau misalkan nggak ada, berapa kalau ada? 50.000. Wah, kalau di Medan kan gitu, 50.000. Ada yang nego, Pak, izin Pak, saya adanya cuma 20.000 Pak, yang 10.000 itu juga mau saya pakai untuk beli bensin Pak. Yaudah sini, diambil juga. Nah, ini kelewat batas. Kalau ini bukan membantu dalam makna yang sebenarnya, tapi yang sepertinya adalah suap gratifikasi. Di undang-undang regulasi bermasalah, di akhirat pun orang yang seperti ini bermasalah Pak, karena dia kategori menyulitkan. Meskipun dengan ucapan saya bantu kamu, tapi tidak sesuai dengan prosedur regulasi dan tidak sesuai dengan ketentuan syar'i, maka bantuannya adalah bantuan batil. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan maksiat itu. Ya, permusuhan jangan. Ya, termasuk ini artinya tolong bantu dalam masalah yang tidak benar, tidak dibenarkan juga. Jadi dalam birokrasi itu kalau mau bantu ikuti saja regulasinya, ya. Nah, jadi membantu itu dengan apa? Dengan amanah menjalankan regulasi konstitusi saja, regulasinya jalankan. Misalkan mau bikin sertifikat tanah, ya sudah ikuti prosedurnya, ya. Jadi jangan kemudian mau saya bantu enggak, normalnya berapa bulan Pak? Sertifikasi normalnya 6 bulan, cuma kalau saya bantu bisa 2 bulan, tapi sekian gitu. Nah, yang seperti ini suap menyuap, riswah namanya. Yang seperti ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, nggak berkah itu duit yang diterima. Jadi kalau ada pejabat yang suap menyuap, nah ini biasanya birokrasi ini kaitannya dengan pejabat lah, pemerintahan, regulasi. Kalau dia tidak menjalankan sesuai dengan arahan regulasi, maka dia sedang melakukan ya sesuatu yang salah, ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau mau saya bantu, mohon maaf Pak, saya nggak mau dibantu karena Bapak melakukan kesalahan. Kalau 6 bulan udah Pak, 6 bulan aja nggak apa-apa. Loh, kamu nggak mau saya bantu? Nah, misalkan terjadi diskusi, nggak mau Pak, karena itu menyalahi prosedur. Kalau saya bayar uang Bapak karena saya ingin 2 bulan selesai, nah itu nanti khawatir saya menyuap Bapak dan saya dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Barakallahu fikum. Jadi membantulah sesuai dengan ketentuan syar'i dan regulasi. Nah itu maknanya kalau kita mau menolong orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup? Nah, ini sudah syuruk ya, sudah bisa sholat insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, saya mohon maaf, mohon izin ya kalau ada menyinggung perasaan hadirin sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, merahmati kita dan meridhai kita. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.